Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Jangan lupa untuk bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Tuan dan Nona, terima kasih. Lanjut. Bab 1431 sampai bab 1435. Su Zifei baru-baru ini sibuk dengan konser di tempat tersebut dan berlari keluar pagi-pagi sekali untuk mengawasi pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, meskipun dia melihat kabar bahwa adiknya akan mengadakan konferensi pers, dia tidak pernah repot-repot menanyakan apa yang dia lakukan, rencana itu. Jadi, dia berkata kepada Su Chengfeng, "Kakek, kebetulan saya sedang sibuk dengan sesuatu hari ini. Saya belum punya waktu untuk berbicara dengan Ziyu secara detail. Mengapa Anda tidak menunggu saya sebentar dan saya akan menelepon dia dan bertanya padanya?" Su Chengfeng berseru, "Jangan. Anda tidak dapat melihat banyak detail di telepon. Dalam hal ini, Anda harus kembali sesegera mungkin dan berbicara langsung dengan Ziyu. Lewati ibumu dan kakekmu dan tanyakan pada Ziyu secara pribadi dan cari tahu apa yang sebenarnya dia inginkan. Jika kamu punya rencana, aku harus membuat persiapan lebih awal." Su Chengfeng sangat takut. Su Ziyu akan langsung mengincarnya di konferensi pers. Ketika orang-orang di luar mengkritik diri mereka sendiri, mereka seperti kelompok tanpa pemimpin dan hanya satu orang yang meludahi mereka. Tetapi jika Su Ziyu memimpin dalam memarahi dirinya sendiri, maka ratusan juta orang di seluruh negeri akan memiliki cara yang sangat jelas untuk melampiaskan kemarahan mereka. Dan pada saat itu saya khawatir akan ada orang-orang yang berbaris di jalan dengan spanduk untuk memarahinya. Su Zifei memperhatikan bahwa kakeknya sangat gugup dengan masalah ini. Jadi dia buru-buru berkata, "Baiklah, kakek, saya akan segera kembali. Saya akan melaporkan kepada Anda segera setelah ada kemajuan." Su Chengfeng berkata, "Aku tidak hanya memintamu pergi. Untuk mengetahui apa yang dipikirkan Ziyu, kamu harus menemukan cara untuk membujuknya agar melepaskan kebenciannya. Kamu harus memberitahu dia bahwa dia berasal dari keluarga Su, bukan dari keluarga Su. Keluarga Du, dia dan keluarga Su adalah satu kesatuan, dan mereka berdua sejahtera dan menderita. Sekarang keluarga Su berada dalam masalah baik secara internal maupun eksternal. Kita tidak dapat lagi menyia-nyiakan diri kita sendiri." Su Zifei berkata dengan tergesa-gesa, "Saya mengerti. Kakek, jangan khawatir, saya akan mencoba yang terbaik untuk membujuknya." "Oke." Su Chengfeng berkata dengan sedikit kecewa, "Saya pasti akan melakukannya. Anda harus melakukan yang terbaik untuk membujuknya agar menangani masalah ini dengan lembut. Selama karena kamu bisa membujuknya, kakek tidak akan memperlakukanmu dengan buruk." Setelah Su Zifei mendengar ini, dia setuju dengan semangat dan buru-buru pulang. Di rumah tua keluarga Du, Su Ziyu mengunci diri di kamarnya dan sedang mempersiapkan naskah untuk konferensi pers malam ini. Konferensi pers malam ini adalah awal dari rencana 3 tahunnya, yang sangat penting bagi dirinya sendiri, sehingga ia tidak boleh melakukan kesalahan apapun. Su Zifei mengetuk pintu dan bertanya, "Ziyu, bolehkah aku masuk?" Ketika Su Ziyu mendengar suara kakaknya, ekspresinya menjadi sedikit dingin. Dia telah menebak selama 2 hari terakhir bahwa hubungan pribadi antara saudara laki-lakinya dan kakeknya Su Chengfeng mungkin sangat dekat, dan hatinya bahkan mungkin telah sepenuhnya tertuju pada kakeknya. Tapi dia tidak punya bukti untuk membuktikannya. Oleh karena itu, hari ini sebenarnya adalah ujiannya untuk Su Zifei. Dia tahu bahwa Su Zifei pergi ke tempat tersebut pagi-pagi sekali untuk mempersiapkan konser Gu Qiuyi. Oleh karena itu, dia yakin jika Su Zifei tiba-tiba menghentikan pekerjaannya dan bergegas kembali karena hendak mengadakan konferensi pers, setidaknya ada 70% kemungkinan dia akan jatuh cinta pada kakeknya. Terlebih lagi, jika Su Zifei bergegas kembali karena kejadian ini, mengatakan hal-hal baik kepada kakeknya di hadapannya, dan memohon maaf kepada kakeknya, maka dia akan sepenuhnya berpindah pihak.
Jika Su Zifei benar-benar berpindah pihak, Su Ziyu tidak hanya harus mewaspadainya, tetapi juga tidak bisa memaafkannya. Karena dia merasa perbuatan kakeknya Su Chengfeng kali ini sungguh tidak manusiawi dan hampir membunuh ibu dan dirinya sendiri. Dalam menghadapi masalah besar mengenai benar dan salah, saudara laki-laki saya harus selalu berpihak pada keadilan dan kasih sayang keluarga, serta mendampingi dirinya dan ibunya. Jika dia berdiri di samping kakeknya dalam menghadapi masalah besar, itu akan membuktikan bahwa di matanya, uang dan status lebih penting daripada keadilan dan kasih sayang keluarga. Kalau begitu, itu juga membuktikan kalau kakakku telah kehilangan rasa kemanusiaan yang seharusnya dimiliki orang normal. Setidaknya, itu tidak lagi memenuhi persyaratan dasar Su Ziyu sebagai seorang saudara. Jadi, dia menyimpan naskahnya dengan acuh tak acuh dan mengusap pipinya dengan ekspresi dingin dan bahkan kaku. Setelah berusaha terlihat natural, dia berkata, "Saudaraku, masuklah, pintunya tidak terkunci." Su Zifei buru-buru membuka pintu dan masuk. Begitu dia masuk, dia segera mengunci pintu dan kemudian menatap Su Ziyu. Melihat tidak ada yang aneh pada ekspresinya, dia tersenyum dan berkata, "Ziyu, kenapa kamu tiba-tiba ingin mengadakan konferensi pers?" Su Ziyu berkata dengan serius, "Insiden besar itu terjadi di terowongan, dan orang-orang di seluruh negeri memperhatikan saya. Saya pikir perlu untuk menjelaskan secara terbuka keselamatan saya dan ibu saya, sehingga orang-orang baik yang peduli pada kami dapat yakin." Oh. Su Zifei mengangguk ringan dan tersenyum. "Jadi begitu, kamu bisa mengatakannya ya, sejak kecelakaan itu menimpa kamu dan ibu. Orang-orang di seluruh negeri sangat memperhatikan kenyamananmu. Apalagi banyak orang yang secara spontan keluar untuk mencari berbagai barang berharga, petunjuk, bahkan ada banyak kelompok analisis di internet. Mari kita bekerja sama." Mereka sangat antusias bekerja sama untuk menganalisis petunjuk yang relevan dari kejadian tersebut. Kami benar-benar perlu memberitahu mereka bahwa kamu dan ibu telah kembali dengan selamat. Itu benar. Su Ziyu mengangguk, berpura-pura penasaran. Ditanya, "Ngomong-ngomong, saudaraku, bukankah kamu pergi ke tempat tersebut untuk melakukan beberapa pekerjaan? Hanya untuk hal sekecil itu, apakah layak untuk melakukan perjalanan pulang yang istimewa?" Su Zifei tersenyum dan berkata, "Oh, aku juga tidak mengkhawatirkanmu. Ya. Aku takut kamu akan terlalu bersemangat memikirkan hal-hal ini ketika kamu sedang mempersiapkan konferensi pers. Jadi aku kembali untuk melihat kamu." Su Ziyu berkata dengan lembut, "Saudaraku, terima kasih. Kakak dan adik, mengapa kamu begitu sopan?" Su Zifei dia menepuk kepala Su Ziyu dan berkata, "Oh, omong-omong, apa yang akan kamu katakan pada konferensi pers ini?" Su Ziyu berkata dengan santai, "Sebenarnya, tidak banyak yang bisa dikatakan. Jadi saya sudah merangkumnya. Pada dasarnya, ada 3 poin. Poin pertama adalah memberitahu semua orang bahwa ibu saya dan saya kembali dengan selamat, sehingga semua orang dapat yakin. Poin kedua adalah memberitahu semua orang bahwa kami diselamatkan oleh seorang dermawan misterius. Dia juga memberi kami perawatan medis tingkat tinggi. Di satu sisi, ini adalah kesempatan untuk berterima kasih dermawan kami, dan di sisi lain, juga menghilangkan rasa penasaran sebagian besar netizen. Saya rasa banyak orang pasti ingin tahu bagaimana kami bisa selamat dari kecelakaan mobil yang begitu serius. Untuk poin ketiga, saya ingin menjelaskan sikap saya terhadap masalah ini. Bagaimanapun, orang-orang di seluruh negeri tahu bahwa masalah ini dilakukan oleh keluarga Su, dan bahkan kakek yang mengendalikannya, jarak jauh di konferensi pers. Biarkan dia meminta maaf dan menyerahkan diri ke kantor polisi. Bagaimanapun, dia telah dicurigai melakukan pembunuhan yang disengaja." Su Zifei tiba-tiba menjadi gugup ketika mendengar ini dan berseru, "Ziyu, 2 poin pertama bukanlah apa-apa, tapi poin ketiga ini, apakah kamu sedikit lebih radikal?" "Radikal?" Su Ziyu bertanya kepada saudaranya, "Dia meracuni ibu saya dan hampir membunuh kami berdua.
Saya hanya memintanya untuk meminta maaf dan menerima sanksi hukum. Ini dianggap radikal? Lalu apa maksudnya? Dia kejam dan lebih buruk dari binatang buas. Su Zifei berkata dengan rasa malu di wajahnya, Ziyu, kamu harus tahu bahwa dia adalah kakekmu dan kakekku. Dan di antara begitu banyak adik laki-laki dan perempuan, dia paling mencintaimu. Lihat nama yang dia berikan kepada kita. Yang mana yang tidak terlalu menuntut dia. Hanya kamu. Dia ingin kamu bahagia. Tidak ada lagi yang penting. Su Ziyu memandang Su Zifei dengan sangat kecewa. Saat ini, dia dapat memastikan bahwa kakaknya sebenarnya berpihak pada kakeknya, si pembunuh. Namun, dia tidak menunjukkan kekecewaannya, tetapi mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, saudaraku, aku mengakui apa yang kamu katakan, tetapi kamu harus adil dan objektif ketika melakukan sesuatu. Teguran Su Ziyu membuat Su Zifei pusing. Dia tidak bisa tidak mempertanyakan Su Ziyu di dalam hatinya. Memang benar kakek ingin membunuh ibu, tetapi apakah ibu tidak memiliki tanggung jawab? Sebagai menantu dari keluarga Su, dia terus memikirkan tentang orang mati bernama Ye, dan juga secara terbuka menawar rumah tempat tinggal pria bernama Ye. Bukankah ini menyia-nyiakan reputasi keluarga Su? Lagi pula, kita semua sudah dewasa. Apakah penting kita saling membenci? Keluarga Su punya aset triliunan. Apakah karena kakek kejam terhadap ibu, kita harus menarik garis yang jelas dengannya? Menarik garis yang jelas dengannya. Setara dengan menarik garis yang jelas dengan triliunan kekayaan keluarga Su. Aset, pada akhirnya, bukankah kita sendiri yang rugi? Jika kita kehilangan hak untuk mewarisi properti keluarga Su, apa yang akan terjadi pada Anda dan saya di masa depan? Jangan lupa, nama keluarga kita adalah Su. Bukan Du. Apakah kamu masih berharap kakek nenek kita memberi kita warisan? Namun, Su Zifei hanya bisa mengeluh tentang kata-kata ini di dalam hatinya, tetapi tidak bisa mengatakannya di depan saudara perempuannya. Karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa saudara perempuannya memiliki perasaan yang sangat kuat tentang benar dan salah. Begitu kuat sehingga hampir tidak ada ruang untuk mediasi. Jika dia mengatakan ini secara langsung, dia tidak hanya tidak akan mendengarkan, tetapi dia akan jatuh dengan dia. Memikirkan hal ini, Su Zifei merasa sangat tertekan dan berpikir dalam hati, hei, kamu lebih cocok dengan nama Zifei daripada aku, berpikir dalam hatinya. Su Zifei setuju dengan sudut pandang Su Ziyu. Berulang kali dia mengangguk dan berkata, Ziyu, kamu benar, hal semacam ini benar-benar tidak bisa dimaafkan. Bahkan jika itu kamu, aku juga tidak bisa memaafkannya. Su Ziyu tidak mengatakan apa-apa. Dia tahu pasti ada sesuatu yang lebih dari apa yang kakaknya lakukan, dikatakan. Seperti yang diharapkan, Su Zifei mengubah topik dan menghela nafas. Tetapi, sejujurnya, jika kita berselisih dengan kakek, kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun, dan kita tidak akan bisa memberinya hukuman yang berarti. Setelah jeda, Su Zifei merentangkan tangannya. Biarkan dia menerima sanksi hukum berdasarkan apa yang baru saja Anda katakan. Ini tidak mungkin. Orang tua itu selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu, dan selalu ada lebih dari satu firewall. Anda bilang dia sengaja membunuh orang-orang. Apakah Anda punya bukti langsung? Selama kita tidak punya bukti langsung, bisa dikatakan dia sengaja memfitnah. Kalau tidak berhasil, dia tinggal mendorong seseorang untuk mendukungnya. Dia bisa menemukan terlalu banyak orang untuk mendukungnya. Selama dia mengatakan sepatah kata pun, saya tidak tahu berapa banyak orang yang dapat mendukungnya. Orang-orang bergegas mengambil tanggung jawab ini untuknya. Tahukah Anda berapa banyak kambing hitam dan kambing hitam yang dibesarkan Su Ansun untuk kakek? Anda bahkan tidak bisa hitunglah. Ini adalah firewall orang tua itu. Jika kita tidak memiliki sumber daya dan koneksi dari keluarga Su, kita tidak akan memiliki sumber daya dan koneksi dari keluarga Su. Ketika harus menjatuhkan kakek, kita bahkan tidak bisa menjatuhkan Su Ansun. Su Ziyu terus mendengarkan dalam diam. Setelah Su Zifei selesai berbicara, dia bertanya kepadanya,
Kapan aku mengatakan bahwa aku ingin menjatuhkan kakek? Apakah kamu menjatuhkannya, Su Zifei? Juga bertanya, lalu apa yang kamu coba lakukan? Su Ziyu berkata dengan serius, saya menuduhnya. Mungkin dia punya banyak cara untuk menghindari sanksi, tetapi Anda harus tahu bahwa jika saya tidak menuduhnya, dia tidak akan melakukannya, bahkan perlu melarikan diri. Yang saya inginkan adalah keadilan, keadilan dalam banyak aspek, bukan hanya keadilan hasil, tetapi juga keadilan proses dan keadilan prosedur. Saya tahu keadilan hasil itu sulit, tapi keadilan prosedur adalah itu dalam kekuasaanku. Jadi aku akan menuduhnya dulu hari ini. Su Zifei merasa pusing. Dia tahu bahwa Su Ziyu awalnya memiliki pengaruh yang kecil. Pasalnya, keluarga Su selalu menyembunyikan informasi pribadi keturunannya dengan sangat baik. Dunia luar tidak tahu apa nama keturunan keluarga Su, dan tentu saja mereka tidak tahu siapa Su Zifei atau Su Ziyu. Tapi Su Ziyu memang berbeda sekarang. Kecelakaan mobil terowongan gunung terlarang Jinling disebut sebagai insiden Putri Diana di Tiongkok, dan dipublikasikan melalui video pengakuan dalang. Perlu Anda ketahui bahwa jumlah penduduk Eropa hanya sekitar setengah dari Tiongkok. Namun dampak dari urusan Putri Diana sangat luas jangkauannya. Tiongkok memiliki populasi hampir 2 kali lipat jumlah penduduk Eropa, dan urusan Du Haiqing dan Su Ziyu sangat besar. Tentu saja sangat luas jangkauannya. Dalam beberapa tahun terakhir, internet semakin berkembang, dan masyarakat semakin haus akan segala macam keadilan dan keadilan. Setelah terjadi beberapa kasus yang dapat menimbulkan kemarahan masyarakat awam, meskipun pihak yang terlibat hanyalah masyarakat biasa, hal tersebut akan menyebabkan keributan di internet. Entah itu pengasuh yang tidak bermoral dan kejam atau kaki tangan cantik seorang pembunuh. Mereka semua telah menimbulkan kecaman dan kecaman dari seluruh masyarakat. Apa yang terjadi pada Du Haiqing dan Su Ziyu tidak hanya bersifat keji, sia-sia kasih sayang keluarga, dan tidak manusiawi, tetapi juga melibatkan dendam antar keluarga kaya raya, sehingga perhatiannya tentu saja luar biasa. Oleh karena itu, Su Zifei hampir dapat menyimpulkan bahwa begitu Su Ziyu mencela lelaki tua itu di konferensi pers dan memintanya untuk menyerah, pasti akan ada dukungan dan bahkan petisi dari banyak orang. Pada saat itu, meskipun lelaki tua itu memiliki lapisan firewall, dia bisa lolos begitu saja. Tapi kecaman keras seperti itu pasti akan membuatnya kehilangan lapisan kulitnya. Memikirkan hal ini, Su Zifei ragu-ragu lagi dan berkata, Ziyu, apakah kamu ingin berbicara dengan kakek? Su Ziyu mengerutkan kening, apa yang harus saya bicarakan dengannya? Su Zifei berkata dengan sangat serius, tentu saja kami mau berbicara tentang kompensasi. Anda akan berselisih dengannya sekarang, tetapi sebagai saudara, saya harus mengingatkan Anda bahwa jika perselisihan itu benar-benar menjadi serius, Anda tidak akan mendapatkan keuntungan besar bahkan jika Anda memenjarakan orang tua itu. Petik 2. Lagi pula, sebelum orang tua itu masuk penjara, dia pasti akan membuat pengaturan untuk keluarga Su. Tapi keluarga kita pasti akan dikeluarkan dari pengaturan itu. Saat itu, dia akan masuk penjara. Apa yang akan kita lakukan, keluarga Su? Cucu tertua dari keluarga Su, jika Anda tidak putus dengan keluarga Su, maka Anda akan tetap menjadi generasi kedua yang paling kaya di negara ini. Bahkan mereka yang disebut sebagai generasi kedua kaya yang terkenal dan wanita terkenal sosialita akan memperlakukan Anda dengan hormat ketika mereka melihat Anda. Selama Anda memiliki Su dengan aura kekeluargaan, Anda akan bisa menikah dengan keturunan keluarga papan atas di masa depan. Bahkan keluarga kerajaan Eropa pun tidak akan bisa menemukannya. Rasa superioritas apapun di hadapanmu. Tetapi begitu kamu menarik garis yang jelas dengan keluarga Su, aura di sekitarmu akan hilang. Jika kamu menghilang sepenuhnya, apa yang akan terjadi pada hidupmu, pernikahanmu, dan kebahagiaanmu di masa depan? Dan kamu harus memikirkannya, tidak apa-apa kalau saja tanpa aura keluarga Su. Tapi kalau kamu berbalik melawan keluarga Su, itu akan sangat merepotkan. Siapa yang berani menikahimu? Jika kamu menikah denganmu,
kamu akan menjadi musuh keluarga Su. Ketika Su Ziyu mendengar ini, dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, saudaraku, kecuali dermawanku, aku tidak meremehkan siapapun di dunia ini. Tidak peduli apakah dia adalah keturunan dari keluarga teratas atau bukan, dan tidak peduli apakah dia keturunan keluarga papan atas atau bukan. Siapapun yang bukan keluarga kerajaan Eropa tidak berharga di mataku. Apa yang dikatakan Su Ziyu berasal dari hatinya. Tapi itu juga yang dia katakan dengan sengaja untuk memberitahu Su Zifei. Sejak dia yakin Su Zifei telah sepenuhnya membelot, dia sudah memulai rencananya sendiri. Rencana ini hanya terdiri dari 4 kata, gunakan taktik musuh untuk keuntungannya. Dia tahu bahwa Su Zifei pasti akan menyampaikan kata-katanya kepada Su Chengfeng sekaligus. Itulah tujuan sebenarnya dia. Begitu Zifei mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi gugup. Dia tahu bahwa Su Ziyu dan ibunya diselamatkan oleh dermawan mereka kali ini. Ia juga mengetahui bahwa dermawan ini memiliki identitas misterius dan kekuatan luar biasa. Di masa lalu, 2 pemimpin tertinggi keluarga Su adalah Tuan He dan He Hongsheng. Tuan He hampir saja menembus meridian ketiga. Dan He Hongsheng bahkan lebih kuat lagi, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang bisa menembus meridian ketiga. Namun kekuatan He Hongsheng pun akan setara dengan Jounin di kalangan ninja Jepang. Namun saat Bengong berada di Jepang, dia dengan mudahnya membunuh beberapa ninja, termasuk seorang Jounin. Dihitung dengan cara ini, kekuatan sang dermawan bisa mengalahkan He Hongsheng setidaknya 2 hingga 3 kali. Selain itu, tidak ada kerusakan pada dirinya sendiri. Kekuatan semacam ini tidak pernah terdengar di bidang seni bela diri dalam negeri. Jangankan prajurit bintang 3, prajurit bintang 4 pun mungkin tidak cukup untuk ditonton. Yang membuat Su Zifei semakin khawatir adalah dia tidak tahu apa hubungan antara Su Ziyu dan dermawan itu. Atau, apakah ada kemajuan berarti? Dia juga menyadari bahwa Su Ziyu telah menyembunyikan sesuatu darinya tentang dermawan yang menyelamatkannya kali ini. Jika dia dan dermawannya benar-benar berselingkuh, itu akan berakhir dengan dermawan yang membantunya. Bahkan jika dia tidak bisa menghentikannya, itu akan berakhir. Akan berakhir. Jika kamu menggulingkan keluarga Su, kamu bahkan bisa membunuh orang tua itu. Terlebih lagi, Su Ziyu sendiri mengatakan bahwa dia hanya akan menikahi dermawannya dalam hidup ini dan akan meremehkan pria lain. Mungkin mereka berdua benar-benar ada hubungannya satu sama lain. Ini buruk. Su Zifei panik. Dia berpikir dalam hati, saya seharusnya berpikir bahwa sang dermawan mungkin telah jatuh cinta pada Ziyu. Jika tidak, mustahil baginya untuk menyelamatkan Ziyu sekali di Kyoto dan kemudian lari ke Jinling untuk menyelamatkannya lagi. Ini sungguh buruk. Memikirkan hal ini, Zifei bertanya ragu-ragu, Ziyu, apakah kamu tahu identitas spesifik dermawanmu? Apakah kalian berdua bersama? Su Ziyu terdiam sejenak dan berkata dengan serius, saudaraku, ada yang salah. Aku berjanji pada dermawanku untuk tidak memberitahu siapapun, bahkan kepada kamu pun, kamu harus mengerti. Kata-kata Su Ziyu tidak berlebihan. Dia berjanji pada Ye Chen untuk tidak mengungkapkan identitasnya atau rincian spesifik tentang bagaimana dia menyelamatkannya. Namun, Su Ziyu pintar, jadi dia sengaja menyembunyikannya. Pernyataan "sesuatu telah terjadi" langsung menyisakan banyak ruang imajinasi bagi pendengarnya. Su Zifei memang banyak berpikir tanpa sadar. Ziyu mengatakan sesuatu, ada apa? Apakah dia benar-benar bersama dermawannya? Jadi, dia buru-buru berkata, lihat, kamu masih begitu terasing dariku. Jika kalian berdua benar-benar jika kita bersama, maka dermawanku akan menjadi milikku kakak ipar di masa depan. Keberadaan ayah kami tidak diketahui sekarang. Jika kami tidak dapat menemukannya ketika kalian berdua menikah, saya mungkin harus menyerahkan Anda kepada dermawan saya di upacara pernikahan. Tuan, apalagi yang bisa bukankah kamu mengatakannya kepadaku? Su Ziyu berkata dengan sangat serius, saudaraku,
Jika aku cukup beruntung untuk menikahi dermawanku seperti yang kamu katakan, tentu saja aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Tetapi bagaimanapun juga, ini belum waktunya. Su Zifei menyadari bahwa mustahil bagi saudara perempuannya untuk menceritakan situasi spesifiknya. Jadi dia menghela nafas untuk menyelamatkan negara. Sebenarnya, dalam tema sastra sejak zaman kuno, pahlawan yang menyelamatkan keindahan sangat diperlukan. Ini juga sangat penting. Bisa dimaklumi. Setelahnya semuanya, tidak ada wanita yang bisa menahan keterkejutan karena diselamatkan. Su Ziyu mengikuti kata-katanya, mengangguk, dan berkata sambil tersenyum, "Ya, Anda tahu, saya sudah gila sepanjang hari sejak saya kembali dari Jepang. Saya hanya ingin menemukan dermawan saya, tetapi saya hampir dibutakan oleh video pengawasan bandara. Dalam analisis terakhir, anugerah penyelamat hidup memang terlalu dalam untuk seorang wanita." Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan nafas. Tuhan masih peduli padaku. Dia sangat diberkati. Awalnya aku berpikir bahwa aku tidak akan pernah bertemu dengan dermawanku dalam hidup ini. Tapi aku tidak menyangka bahwa dermawanku akan menyelamatkanku lagi di Jinling. Ketika Su Zifei mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Ngomong-ngomong, Ziyu, saya selalu penasaran. Apakah dermawan kita orang Tionghoa atau orang Jepang Tionghoa? Siapa yang menyelamatkan Anda di Jinling kali ini? Apakah kamu selalu berada di Jinling? Atau dia diam-diam memperhatikanmu?" Su Zifei menanyakan pertanyaan ini karena dia ingin mendapatkan lebih banyak informasi tentang dermawannya. Jika dermawannya berasal dari Jinling, dia bisa mempersempit cakupannya dalam satu hal, pergi. Bagaimana mungkin Su Ziyu tidak mendengar motif sebenarnya dari perkataan kakaknya? Tapi dia berpura-pura menjadi sedikit pemalu, dan dengan ekspresi kekanak-kanakan, dia berkata dengan malu-malu, "Oh saudaraku, aku tidak bisa memberitahumu ini. Kalau tidak, kamu tebak sendiri." Su Zifei berpikir dalam hati, kamu tiba-tiba menjadi sangat pemalu. Terlihat seperti gadis yang sedang jatuh cinta. Apakah aku masih perlu menebaknya? Tidak heran dermawan itu muncul di Kyoto terakhir kali. Muncul di Jinling kali ini, ternyata dia datang ke sini demi Ziyu. Mungkinkah sejak saat itu, dia juga terobsesi dengan Ziyu? Ya, waktunya tepat, Ziyu datang bersama ibunya. Dulu, Jinling, kejadian itu terjadi setelah dia tinggal di Jinling selama beberapa hari. Diperkirakan ketika dia pertama kali datang ke Jinling, dermawannya sudah mendengar berita itu dan mengikutinya. Kalau tidak, dermawanku juga akan begitu terlambat menyelamatkannya. Dalam waktu sesingkat itu, Xia Ziyu memikirkan hal ini. Su Zifei menjadi semakin panik. Awalnya, dia dan kakeknya khawatir konferensi pers ini akan memberikan pukulan yang lebih fatal terhadap reputasi pribadi lelaki tua itu. Namun, kini nampaknya sang dermawan yang bersembunyi di kegelapan namun memiliki kekuatan besar adalah bahaya nyata yang perlu diwaspadai. Jadi, Zifei menghela nafas dan berkata, "Hei, jika masalah antara kamu dan dermawanmu membuahkan hasil, aku, kakak laki-laki, akan 10.000 bahagia untukmu. Sedangkan untuk kakek, aku sangat bahagia. Saya menasihati Anda, tetapi saya tetap menyarankan Anda berpikir 2 kali sebelum bertindak. Masih ada waktu sebelum konferensi pers, jadi Anda harus memikirkannya dengan hati-hati." Su Ziyu tahu bahwa saudaranya mengatakan ini untuk menghentikan pembicaraan sementara. Kemungkinan besar, dia berencana melaporkan situasinya kepada orang tua itu secepatnya. Lagi pula, saya baru saja memindahkan dermawan saya dan meledakkan bom asap. Sekarang saudara saya pasti telah dibohongi oleh saya dan ilmunya telah disesatkan. Ini sebenarnya tujuan Su Ziyu. Dia tahu bahwa kemampuannya terbatas, apalagi kekuatannya, jadi dia hanya bisa menggunakan panji dermawannya untuk memamerkan kekuatannya. Walaupun saya merasa agak malu, untungnya saya hanya berpura-pura menjadi kuat dan tidak membocorkan informasi apapun tentang dermawan saya kepada dunia luar. Jadi, dia berkata kepada Su Zifei, "Saudaraku,
Tolong jangan terlibat dalam masalah ini. Biarkan aku yang menanganinya sendiri. Melihat Su Ziyu bertekad, Su Zifei berhenti mencoba membujuknya. Dia berencana untuk melaporkannya dulu, informasi penting yang baru kita ketahui kepada orang tua itu dan lihat bagaimana sikapnya. Memikirkan hal ini, dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi menghela nafas. Pikirkan sendiri dulu. Jika kamu punya ide, kamu bisa bicara denganku. Aku tidak akan pergi ke tempat tersebut hari ini. Aku akan kembali ke tempatku kamar dan berbaring sebentar. Oke. Su Ziyu menyuruh Su Zifei keluar kamar. Begitu pintu ditutup, ekspresinya langsung menjadi sangat dingin. Namun, Su Zifei tidak bisa lagi menahan kekhawatiran dalam dirinya, hati dan bergegas kembali ke kamarnya dengan wajah khawatir. Tebakan Su Ziyu tentang Su Zifei memang akurat. Hal pertama yang dilakukan Su Zifei setelah kembali ke kamar adalah segera melaporkan kepada Su Chengfeng segala sesuatu tentang percakapannya dengannya. Ketika Su Chengfeng mendengar Su Zifei mengatakan bahwa Su Ziyu memutuskan untuk menerima sanksi hukum pada konferensi pers malam ini, dia tiba-tiba merasa sangat cemas. Dia secara alami punya cara untuk menghindari hukuman hukum. Tapi yang sebenarnya dia khawatirkan adalah jika dia macam-macam dengannya seperti ini, dia tidak akan pernah bisa kembali. Sebab, selama ia tidak bunuh diri, masyarakat tidak akan mudah melupakan kejadian tersebut. Dengan demikian, selama ia masih tampil di depan umum, masyarakat akan merasa bahwa ia adalah penjahat yang patut disingkirkan ke penjara. Dengan cara ini, kemanapun dia pergi, dia akan dimarahi dan dipukuli seperti tikus jalanan. Dari segi reputasi, dia tidak akan pernah bisa pulih. Tepat ketika dia tidak tahu bagaimana menghentikan Su Ziyu untuk mencela dirinya sendiri di konferensi pers, Su Zifei mengatakan informasi lain yang mengejutkannya. Su Zifei berkata, "Saya mendengar dari Ziyu, dan sepertinya dia kemungkinan besar berselingkuh dengan tuan misterius itu. Saya pikir tuan misterius itu pasti tahu bahwa Ziyu datang ke Jinling. Jadi dia bergegas ke sini. Ya, ini juga menjelaskan mengapa dia bisa menyelamatkan Ziyu dan ibuku segera setelah kejadian itu terjadi." Setelah mendengar ini, telapak tangan Su Chengfeng dipenuhi keringat. Dia mendapati bahwa segala sesuatunya memang sedang berubah menjadi yang terburuk. Saya khawatir Su Ziyu dan Du Haiking selamat, tetapi keduanya kembali dengan baik. Saya khawatir Su Ziyu diselamatkan oleh Master Cina Jepang, dan ternyata itu dia. Saya khawatir ada orang di belakang Su Ziyu ini, mereka terus mendukungnya. Namun di luar dugaan, tampaknya mereka berdua benar-benar menjalin hubungan cinta dan kasih sayang. Dalam situasi ini, solusi terbaik yang terpikirkan oleh Su Chengfeng adalah segera memperbaiki hubungan dengan Su Ziyu. Selain itu, sepertinya tidak ada pilihan yang lebih baik. Jika hubungan dengan Su Ziyu dapat diperbaiki secepatnya, suasana hati dan perilaku Su Ziyu dapat stabil untuk sementara. Tidak hanya masalah konferensi pers dapat diselamatkan, tetapi ancaman dari Master Misterius juga akan berkurang banyak. Dalam hal ini, Anda juga dapat memenangkan lebih banyak inisiatif. Mungkin dia bisa membuat Su Ziyu benar-benar lengah, sehingga dia bisa mengetahui informasi spesifik tentang masternya melalui dia. Jika saatnya tiba, pertama-tama dia akan menemukan cara untuk menangani master sepenuhnya, dan kemudian mencari peluang, mengirim Su Ziyu ke luar negeri untuk menjadi tahanan rumah, dan semua krisis akan berakhir. Memikirkan hal ini, Su Chengfeng mengambil keputusan dan berkata kepada Su Zifei, "Saya akan segera menelepon Ziyu untuk melihat apakah saya dapat membujuknya." Su Zifei buru-buru berkata, "Kakek, Anda ingin menelepon Ziyu saat ini jika saya meneleponnya? Tidakkah dia tahu bahwa saya diam-diam berkomunikasi dengan Anda untuk menarik uang?" Su Chengfeng berkata dengan ringan, "Dengan kepintaran Ziyu, bahkan jika saya tidak meneleponnya, jika Anda tiba-tiba kembali dan menanyakan hal-hal ini padanya, dia akan melakukannya. Aku seharusnya sudah menebaknya." Setelah mengatakan itu, Su Chengfeng menghela nafas lagi dan melanjutkan,
Mungkin Ziyu memberitahumu ini karena dia ingin menggunakan mulutmu untuk menyampaikan kata-kata ini kepadaku, dan kemudian datang untuk bernegosiasi denganku. Su Chengfeng sangat mengenal cucunya. Su Ziyu sudah sangat pintar sejak dia masih kecil. Dia pasti tidak secerdas cucu-cucunya yang lain. Setelah dipikir-pikir, dia tidak bisa benar-benar dipimpin oleh Su Zifei. Ketika Su Zifei mendengar kakeknya mengatakan ini, dia merasakan pipinya terbakar melalui telepon. Su Zifei tahu bahwa adiknya memang lebih pintar darinya, tapi perkataan lelaki tua itu sedikit melukai harga dirinya. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak bertanya dalam hatinya, apakah Ziyu benar-benar memanfaatkanku untuk mengirim pesan kepada orang tua itu? Su Chengfeng tidak punya waktu untuk peduli dengan suasana hati Su Zifei saat ini. Jadi dia berkata, "Oke, ayo kita lakukan ini sekarang. Telepon Ziyu." Setelah itu, dia menutup telepon dan menelepon Su Ziyu. Su Ziyu sedang duduk di depan meja saat ini, menatap ponsel di atas meja. Dia merasa lega ketika ponselnya tiba-tiba berdering dan tertulis, "Kakek," 2 kali. Namun, ia tidak langsung mengangkat telepon dan menjawab panggilan tersebut, melainkan menekan tombol jawab saat telepon berdering untuk keempat kalinya. Begitu panggilan masuk, Su Ziyu bertanya dengan dingin, "Mengapa kamu menelpon saya?" Su Chengfeng mendengar pertanyaannya dan buru-buru menjelaskan, "Ziyu, kakek meneleponmu untuk meminta maaf padamu. Mengenai pertemuan antara kamu dan ibumu, kakek memang harus memikul tanggung jawab penuh. Tetapi kakek ingin menjelaskan kepadamu bahwa dia tidak pernah ingin menyakitimu dan apa yang terjadi padamu hanyalah kecelakaan." Su Ziyu bersenandung, berkata dalam hati, "Aku percaya apa yang kamu katakan, tetapi fakta bahwa kamu ingin membunuh ibuku bukanlah suatu kebetulan, kan?" Su Chengfeng tahu bahwa tidak perlu menjelaskan atau menutup-nutupi saat ini. Kita semua adalah orang pintar, dan tentu saja tidak ada cara untuk menghilangkan hal-hal yang kita ketahui dengan baik. Jadi, dia menghela nafas dan berkata dengan malu, "Hei, saya akui, saya punya banyak pendapat tentang ibumu. Terutama kali ini dia pergi ke Jinling dan secara terbuka berpartisipasi dalam pelelangan rumah tua Ye Changying. Yang membuat kami semua bingung, keluarga Su berada dalam aib, dan saya sangat marah karena membuat keputusan yang tidak masuk akal itu. Saya juga berharap Anda dapat memahami kesulitan saya sampai batas tertentu." Su Ziyu berkata dengan cara yang tidak rendah hati atau merendahkan, "Ya, saya bertanggung jawab atas masalah ini, meskipun ada sesuatu yang tidak pantas pada ibu saya. Saya pikir dia tidak salah, lagi pula, ayah saya yang pertama kali mengkhianati pernikahan itu, dia sudah selingkuh dari ibu saya ketika dia hamil bersamaku, dan dia memiliki anak perempuan tidak sah. Kamu juga tahu tentang ini. Sebaliknya, ibuku baru datang ke Jinling setelah dia menjelaskan permintaan cerainya dari ayahku. Terlebih lagi, menurutku tidak sampai di sana ada prinsip apapun dalam apa yang dia lakukan. Pertanyaannya adalah, terlalu berlebihan bagimu untuk membunuh ibuku karena hal sekecil itu." "Iya, kamu benar," Su Chengfeng berkata dengan sikap yang sangat tulus. "Setelah kejadian ini terjadi, aku juga sangat menyesal dan menyalahkan diriku sendiri. Jadi aku juga berharap kalian berdua bisa memberiku kesempatan untuk menebus kesalahannya." Su Ziyu berkata dengan tenang, "Menurutku tidak ada yang bisa menebus hal semacam ini. Ibuku tidak akan pernah ingin melihatmu dalam hidup ini, dan aku mungkin tidak ingin melihatmu untuk waktu yang lama di masa depan. Dengan itu, Su Ziyu menambahkan, meskipun saya adalah cucu Anda, jauh di lubuk hati saya masih berharap Anda dapat mengambil tanggung jawab dan konsekuensi serta menyerah kepada polisi." Ketika Su Chengfeng mendengar ini, dia sangat marah. Namun, dia tidak berani mengungkapkan apapun dan hanya berkata tanpa daya, "Ziyu, bagaimanapun juga, saya adalah kepala keluarga Su. Saya tidak hanya memimpin keluarga Su untuk maju, tetapi juga mewakili citra dan status keluarga Su. Keluarga, jika saya benar-benar masuk penjara,
itu tidak hanya tidak bermanfaat bagi keluarga Su, tetapi juga tidak bermanfaat bagi Anda. Su Ziyu berkata, saya hanya ingin hasil yang adil. Keadilan. Su Chengfeng menghela nafas dan berkata, Ziyu, ayo kita lakukan ini, kamu adalah anak yang pintar. Kita tidak perlu berbasa-basi saat berbicara. Katakan saja padaku secara langsung, apa sebenarnya yang kamu ingin aku lakukan agar kamu bisa melupakannya? Tentang itu, Su Ziyu berkata, saya baru saja berkata, saya harap Anda dapat menyerahkan diri Anda kepada polisi. Su Chengfeng tersenyum dan menghela nafas. Ziyu, jika tebakan saya benar, Anda telah mengatakan banyak hal kepada Zifei, jadi Anda mungkin ingin untuk bernegosiasi denganku mengenai masalah ini, kan? Sejujurnya, kakek tidak menyalahkanmu karena memiliki pemikiran seperti itu. Lagi pula, aku harus menebus kesalahan kalian berdua, jadi jika kamu punya permintaan, katakan saja. Selama mereka dapat diterima oleh saya akan melakukannya, janji. Ketika Su Ziyu mendengar Su Chengfeng mengatakan apa yang dia pikirkan secara langsung, dia hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Sangat mudah untuk berbicara dengan orang pintar. Setiap orang dapat mengangguk dalam satu kalimat, sehingga tidak perlu banyak bertele-tele. Jadi, dia tidak lagi menyembunyikan motif sebenarnya dan berkata, kamu benar, aku benar-benar ingin mendapatkan kompensasi untuk ibuku dan aku, dan menurutku inilah yang pantas kita dapatkan. Saat dia berkata, dia menambahkan. Ditambahkan, ngomong-ngomong, ini bukan hanya aku dan ibuku, tapi juga bagian ayahku. Ku dengar dia, seperti paman keduaku, telah menghilang. Dia menghilang saat melakukan sesuatu untuk keluarga Su. Jadi dia juga harus dapatkan beberapa kompensasi. Su Chengfeng bertanya padanya, Ziyu, apakah kamu tidak tahu tentang hilangnya ayahmu? Dia menghilang di Jinling, dan menurutku kepergiannya ada hubungannya dengan dermawanmu. Hubungan. Su Ziyu menyangkal, saya tidak tahu persis bagaimana ayah saya menghilang. Saya hanya tahu bahwa dia datang ke Jinling untuk membantu keluarga Su menegosiasikan kerjasama dengan Jepang. Su Chengfeng menghela nafas, berkata, ayahmu memang pergi ke Jinling untuk membahas kerjasama. Dia awalnya akan bertemu Takehiko Ito dari keluarga Ito. Tetapi bahkan sebelum dia bertemu Takehiko Ito, dia sendiri telah menghilang. Dan dia sangat dekat. Sebelum menghilang, dia menggunakan wewenangnya untuk mentransfer 100 juta dolar AS milik keluarga ke rekening luar negeri yang tidak dikenal. Saya curiga dia mungkin telah diculik. Setelah mengatakan itu, Su Chengfeng bertanya lagi, Anda benar-benar tidak memahami masalah ini. Tahukah Anda? Apakah Anda tidak pernah bertanya kepada dermawan itu? Atau dia tidak pernah memberitahu Anda sama sekali? Su Ziyu berkata dengan tenang, dia tidak memberitahuku. Tapi menurutku dia tidak punya alasan untuk mengincar ayahku. Ayahku tidak pernah memberitahumu. Aku tidak pernah menyinggung perasaannya, dan bahaya yang aku dan ibuku hadapi ini waktu tidak ada hubungannya dengan dia. Ketika Su Chengfeng mendengar ini, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat jelek. Ziyu mengatakan bahwa Soudao tidak menyinggung dermawannya karena Soudao tidak ikut serta dalam insiden di mana dia dan ibunya berada dalam bahaya. Bukankah itu hanya kritik langsung terhadapku? Apakah dia menyinggung dermawannya dengan membunuh Du Haiking? Lalu apakah dia masih berencana berurusan denganku? Ada sedikit ancaman dalam kata-kata Su Ziyu, yang membuat Su Chengfeng pusing. Namun, dia tidak berani menyinggung Su Ziyu secara langsung sekarang. Bagaimanapun, dia berencana untuk meringankan hubungan dengan Su Ziyu terlebih dahulu, dan kemudian mencari cara untuk mencari tahu siapa dermawannya. Jika saya dapat memberikan beberapa petunjuk kepada Suan Fengnian dan membiarkan Suan Fengnian membunuhnya menggunakan cara metafisik, saya dapat menyelesaikan masalah ini untuk selamanya di masa depan. Jadi, nadanya langsung penuh kompromi, dan dia berkata dengan penuh emosi, Ziyu, apa yang kamu katakan memang benar. Aku ikut prihatin padamu dan ibumu, dan ayahmu juga mengalami kecelakaan karena keluarga Su. Aku benar-benar harus memberi kompensasi padamu. Dia
Berkata kemudian, Su Chengfeng berkata, Ziyu, jika kamu ingin kompensasi apapun, katakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan menyetujuinya. Awalnya, Su Ziyu tidak ingin membuat kesepakatan apapun dengan Su Chengfeng. Dia tidak peduli dengan uang, dan dia tidak memaafkan Su Chengfeng atas perbuatannya yang begitu mudah. Dia bahkan mungkin tidak bisa memaafkan apa yang dia lakukan di masa hidupnya. Namun, dia berubah pikiran setelah Ye Chen memintanya menjadi kepala keluarga Su dalam waktu 3 tahun. Dulu, dia tidak berkelahi, atau menonjol dalam keluarga. Tapi sekarang, dia ingin mengubah pendekatannya. Jadi, dia bertanya kepada Su Chengfeng, alasan ayah saya ingin bertemu dengan Takehiko Ito pasti tentang bisnis pelayaran laut, kan? Ya. Su Chengfeng berkata dengan tenang, bisnis pelayaran laut kami sekarang telah dihentikan. Atasan tidak puas dengan keluarga Su, jadi mereka tidak melepaskannya selama periode ini. Ayahmu juga ingin mentransfer kapal dan sumber daya kita ke Jepang kali ini, menggunakan lisensi pelayaran, sumber daya rute, dan sumber daya terminal perusahaan Jepang yang akan datang. Sayang sekali untuk terus menjalankan bisnis ini. Su Ziyu berkata saat ini, ayo lakukan ini, saya ingin keluarga Su mengalihkan bisnis ini kepada saya. Di masa depan, saya akan bertanggung jawab atas semua bisnis pelayaran laut keluarga Su. Dan semua hal terkait, semua sumber daya juga tersedia untuk saya. Selanjutnya, saya juga mengharuskan saya bertanggung jawab penuh atas operasi dan keuangan. Dan ekuitas itu milik saya sendiri, dan saya tidak boleh memilikinya. Afiliasi apapun dengan keluarga Su. Su Chengfeng tidak menyangka nafsu makan Su Ziyu begitu besar. Dia berpikir dalam hati, gadis Ziyu, apakah kamu menginginkan seluruh bisnis pelayaran laut keluarga Su? Total aset keluarga Su dalam bisnis ini saja melebihi 300 miliar, ini menyumbang setidaknya 20% dari aset keluarga Su aset, lebih dari itu. Kamu ingin pergi begitu banyak dalam satu tarikan napas? Gadis ini benar-benar memiliki nafsu makan yang besar. Su Chengfeng haus kekuasaan, baginya, dia adalah salah satu dari sedikit orang yang tidak mau membiarkan orang lain mengambil kekuasaan darinya. Oleh karena itu, di usianya yang sudah lanjut, ia masih harus memegang teguh posisi kepala keluarga Su, dan menguasai setiap segmen bisnis keluarga Su, serta kekuatan finansial secara keseluruhan. Bukan berarti ketujuh anaknya tidak pernah menyebutkan keinginan untuk memisahkan keluarga mereka sebelumnya. Namun mereka selalu ditolak dengan tegas olehnya. Belakangan, ketujuh anak tersebut mengatakan dengan cara lain bahwa tidak apa-apa untuk tidak memisahkan keluarga, tetapi setidaknya membagi bisnis tersebut sepotong demi sepotong dan menyerahkannya kepada orang yang berbeda untuk mengambil tanggung jawab penuh. Tapi Su Chengfeng tetap tidak setuju. Dia seperti seorang kaisar kuno yang tidak hanya tidak setuju untuk membagi dunia di antara para pangeran, tetapi juga tidak setuju untuk membiarkan anak-anaknya menjadi raja bawahan yang bertanggung jawab atas satu pihak. Singkatnya, keluarga Su adalah miliknya, jadi tidak ada bagian yang bisa dipisahkan. Karena itu, ketika dia mendengar permintaan Su Ziyu, pikiran pertamanya adalah menjadi sangat marah. Jika dulu, apalagi Su Ziyu, jika ada orang, bahkan anak-anaknya sendiri, yang berani berbicara terbuka kepada saya seperti ini, saya pasti akan menamparkan wajahnya dan langsung mengantarnya ke luar negeri. Namun kini, berbagai krisis memaksanya untuk mempertimbangkan dengan cermat permintaan Su Ziyu. Dia berpikir dalam hati, jika saya tidak setuju dan dia mengadakan konferensi pers malam ini, reputasi saya tidak akan pernah pulih. Dan bagaimana jika dermawannya bertekad membela dirinya dan kemudian menyerang saya? Sebelum Suan Fengnian membunuh dermawannya, aku hanya bisa berjanji padanya dulu. Terlebih lagi, industri pelayaran laut keluarga Su pada dasarnya terhenti. Bahkan jika aku memberikannya padanya untuk sementara, dia tidak akan bisa membuat masalah atau mendapatkan keuntungan apapun. Tentu saja saya bisa santai saja. Dapatkan kembali bisnis ini dengan mudah.
Memikirkan hal ini, Su Chengfeng mengertakkan gigi dan berkata, "Oke, kakek berjanji padamu, bisnis pelayaran laut keluarga Su akan menjadi milikmu mulai sekarang. Jika nyaman, kamu bisa datang ke Suhang untuk menemukannya. Kakek akan menyiapkan semua dokumen dan kontrak yang relevan dan menyerahkannya kepadamu." Su Ziyu berkata, "Kakek, sejujurnya, saya masih memiliki beberapa keluhan terhadap Anda. Jadi saya mungkin tidak dapat berbuat apa-apa untuk saat ini. Menghadapi Anda, mengenai masalah kontrak, saya akan meminta pengacara untuk datang dan membantu." Su Chengfeng ragu-ragu tidak lebih dari 3 detik dan berkata dengan sigap, "Tidak masalah, dalam hal ini, saya akan meminta Su Ansun pergi ke Suzhou dan Hangzhou. Anda dapat menemukan seorang pengacara akan terhubung dengannya, dan setelah koneksi selesai, grup pelayaran laut keluarga Su akan menjadi milik Anda." Bersambung.